Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Polisi akhirnya menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang melecehkan pasien hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka. Konsil Kesehatan Indonesia menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR pelaku. Polisi akhirnya menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang melecehkan pasien hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka. Polisi menyebut sang dokter ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti dan memeriksa 10 orang saksi. Namun polisi menyebut Dr. Syafril ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pelecehan yang berbeda, yaitu dengan TKP di sebuah kamar indekos. Polisi mengatakan korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk pemeriksaan kesehatan. Pelaku selanjutnya menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, Dr. Syafril meminta korban mengantarkan pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah Dr. Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Bahwa tersangka MSF, usia 33 tahun, adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini, yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban. Yang saat itu polisi menyebut hingga kini korban yang telah melapor ke polisi berjumlah 1 orang. Sementara itu korban yang ada di dalam video viral itu belum melapor ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku 4 kali melakukan pelecehan terhadap para pasiennya. Memang laporan polisi yang kami terima itu baru 1. Banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru 1. Ada 1 lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi. Jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Hasil pemeriksaan sementara pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan, tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Jadi untuk sementara yang diakui oleh pelaku itu sekitar 4. Konsil Kesehatan Indonesia mengambil langkah menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR Dr. Syafril. STR jadi dokumen penting bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Untuk itu, MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu, ya. Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan menyesalkan adanya kasus asusila yang dilakukan dokter dalam melakukan pelayanan medis yang melanggar kode etik dan sumpah dokter. Jika terbukti, Kemenkes akan menindak tegas dengan mencabut surat tanda registrasi dokter atau STR. Jika STR sudah dicabut, dipastikan seumur hidup tidak akan bisa berpraktik. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek-aspek etikanya,
tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, surat tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Polda Jawa Barat dan Polres Garut dalam konferensi pers mengungkap modus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Tersangka melakukan pelecehan seksual di indekosnya setelah menawarkan jasa penyuntikan vaksin di luar klinik. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang korban. Tersangka dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda 300 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Rumah Sakit Persada Malang buka suara atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter IGD. Rumah sakit membenarkan insiden terjadi pada September 2022. Dokter tersebut kini dinonaktifkan dari rumah sakit. Dalam konferensi pers pada Jumat pagi, manajemen Rumah Sakit Persada Kota Malang membenarkan bahwa dokter IGD yang viral diduga melakukan pelecehan seksual pada pasien rawat inap atas nama AY adalah dokter IGD rumah sakit. Saat ini dokter tersebut sudah dinonaktifkan dari rumah sakit. Subkomite Etik dan Disiplin Rumah Sakit bilang bahwa benar pada bulan September 2022 ada pasien rawat inap atas nama korban yang menceritakan kisah pelecehan seksual di media sosial. Investigasi internal telah dilakukan rumah sakit. Hasilnya adalah pengakuan dokter AY tidak mengaku bahwa melakukan pelecehan seksual tersebut. Pada rumah sakit, Dr. AY bilang melakukan tindakan pemeriksaan wajar. Kini rumah sakit menunggu pengaduan korban dan proses hukum untuk melanjutkan langkah berikutnya. Itu benar, telah ada pasien atas nama yang bersangkutan, ya sesuai pengadu itu betul. Pasien itu pernah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Persada kan gitu. Kurang lebih tahun 2022. Kejadian itu kalau kejadiannya menurut dokternya yang bersangkutan itu adalah pemeriksaan standar yang dia lakukan begitu. Bersangkutan melakukan pemeriksaan itu tidak didampingi oleh para medis atau teman-teman keperawatan seperti biasanya. Diambil oleh Persada itu adalah menonaktifkan beliau dari pelayanan kan gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, seluruh kewenangan itu kemudian diambil alih kembali oleh rumah sakit. Sebelumnya, Saudara, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Malang bilang akan beri sanksi tegas pada pelaku. Korban melalui kuasa hukumnya akan segera melapor ke polisi lewat pasal tindak pidana kekerasan seksual. Meski sudah berlalu 3 tahun, namun akibat pelecehan seksual ini, korban mengalami trauma hingga saat ini. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Nadifa. Setelah rumah sakit merespon, apakah ada informasi kemungkinan jumlah korban bertambah? Ya, selamat siang Bella dan saudara, terkait dengan pelecehan seksual yang dialami pasien di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Malang, Jawa Timur ini. Memang awalnya korban mengupload posting di media sosial sehingga viral di media sosial seperti itu. Dan akhirnya setelah awalnya kami mendatangi rumah sakit pada Rabu sore lalu dan tidak ada pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit karena akan melakukan investigasi terkait dengan kasus ini. Nah, hari ini, Jumat pagi ini, tim manajemen rumah sakit juga sudah melakukan konferensi pers yang diadakan di rumah sakit terkait dengan kasus ini. Membenarkan memang ada dokter tersebut dan juga ada pasien yang dirawat pada bulan September tahun 2022 lalu seperti itu. Karena memang ini dokter tersebut tidak mengaku bahwa melakukan dugaan-dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh korban tersebut. Tapi di sini pihak rumah sakit juga menyampaikan bahwa dokter tersebut tidak menjalankan
pemeriksaan sesuai SOP karena tidak didampingi oleh perawat sesuai dengan SOP dari rumah sakit seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti pihak rumah sakit akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian terkait dengan laporan-laporan dan menunggu laporan dari korban. Sehingga di sini pihak rumah sakit akan memberikan kewenangan langsung kepada kepolisian dan menunggu laporan dari korban yang mengupload di media sosial ataupun jika ada korban-korban lainnya. Seperti itu, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedi Prastio langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.